Ya, kita hadirkan informasi pemirsa di mana kemarin ini 3 capres dan juga cawapres hadir di acara dialog Paku Integritas di gedung KPK ya. Kita coba pengen tahu bagaimana sih visi misi dan komitmen mereka bertiga ini berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Ya, Maria. kita hadirkan informasi untuk Anda. Karena itu kami ke depan berkomitmen untuk bisa melaksanakan beberapa hal. Pertama adalah mengembalikan kepercayaan publik, mengembalikan KPK menjadi institusi yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan untuk menindak seluruh tindakan pelanggaran korupsi. Dan ini dari aspek apa? Satu, undang-undangnya. Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu. Dan ini artinya merevisi Undang-Undang KPK. Kami ingin agar revisi ini akan bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat. Yang kedua adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK. Sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Yang ketiga adalah rekrutmen. Rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama seperti tadi disampaikan yang diusulkan oleh Presiden di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf. Bukan sekedar mencari pekerjaan, tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi. Ini hal pertama yang kami ingin lakukan. Yang kedua adalah seperti katakan tadi, optimalisasi LHKPN. Dan kami setuju, bila tidak itu dilaksanakan, maka bisa dilakukan demosi, bahkan reposisi atau sanksi yang lain. Lalu kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Dan saya kira kita semua menyadari dan faham benar betapa masalah korupsi ini merusak kehidupan bangsa dan negara dan membahayakan keselamatan sebuah negara. Negara-negara yang dikatakan gagal sebagian besar adalah karena tidak mampu mengendalikan mitigasi ataupun menghilangkan korupsi. Justru yang tadi disampaikan oleh pimpinan KPK benar-benar relevan. Kita faham justru negara seperti kita yang hidupnya banyak sekali tergantung sumber daya alam, disitulah terjadi praktek-praktek korupsi yang sangat mengganggu kelangsungan hidup suatu bangsa. Semua upaya yang sudah disampaikan oleh KPK harus kita dukung. Dan saya bertekad untuk mendukung dan untuk manakala saya nanti bersama saudara Gibran menerima mandat dari rakyat, saya bertekad untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan dengan total. Saudara-saudara sekalian, pendekatan yang sudah dilakukan itu sudah benar. Pendekatan pendidikan, kemudian pencegahan dan penindakan. Itu sudah benar, harus kita tingkatkan. Tetapi saya memandangnya dari segi sistemik, dari segi realisme. Jadi, menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang
anggaran besar. Dari komitmen itu mesti kita wujudkan dalam gerak nyata. Kami sebut sebagai gaspol. Menggandakan anggaran, bagaimana caranya pertumbuhan ekonomi dihitung betul-betul, governance dilakukan, hukum ditegakkan. Pasti pendapatan akan mengalir dengan baik karena potensi kita tinggi. Yang berikutnya adalah sikat KKN. Dan birokrasi dipoles dengan digitalisasi. Karena kalau regulasi sudah baik, sistem kelembagaannya sudah baik, maka aktor yang mesti kita pilih juga harus baik. Maka pada tingkat berikutnya Bapak Ibu, kami punya beberapa catatan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Inilah beberapa cara mencegah menurut kami. Yang pertama, digitalisasi sistem keuangan, dan dengan cara digitalisasi sebenarnya penghematan bisa dilakukan. Transaksi tunai itu sulit untuk dilacak, maka mesti ada pembatasan. Kalau tidak salah yang 100 juta itu mesti jadi komitmen. E-budgeting, e-planning untuk transparansi dalam birokrasi menjadi sebuah kewajiban. Dan tentu saja transparansi anggaran, transaksi yang jelas asal-usulnya, serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi. Dan itulah dashboard yang dibutuhkan setiap hari untuk pemimpin melihat, memimpin pemberantasan korupsi secara langsung. Maka penguatan kelembagaan bisa dilakukan dengan, kalau tadi disampaikan Pak Gufron, koordinasi di antara kelembagaan yang ada. Dari APH, kewenangan penuh untuk investigasi yang mengembalikan independensi KPK. Dan ketika KPK independen, maka menjaga independensi dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting. Tidak untuk bisa diintervensi oleh siapapun.